Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas pengantar aplikasi komputer. Ya, kita sekarang sudah masuk ke sesi 3 ya. Nah, di sesi 3 ini dengan topik komunikasi data dan jaringan komputer. Oke, langsung aja. Yang pertama itu kita bahas tentang komunikasi data. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian komunikasi data ya. Minimal teman-teman sudah tahu apa itu komunikasi data. Oke, di sini ada sebelum komunikasi data, kita harus paham dulu nih komunikasi komputer gimana sih gitu. Nah, komunikasi komputer adalah proses di mana dua atau lebih komputer atau peralatan transfer data, instruksi, dan informasi. Kita lihat di sini yang pertama ada peralatan pengirim, lalu melalui kanal jalur komunikasi, lalu peralatan penerima. Itu ya untuk komunikasi komputer. Nah, di sini penggunaan komunikasi komputer ada banyak banget gitu. Ada blog, ada chatroom, email, fax, FTP, instant messaging, internet juga, newsgroup, RLS, video conferencing yang sekarang lagi booming. Lalu VoIP, ada web 2.0 ya. Terus ada web folders, wikis. Web 2.0 ini sosial media ya. Dan yang lainnya. Nah, di sini ada penggunaan komunikasi komputer. Kita bisa lihat di sini penggunaan dapat mengirim dan menerima pesan melalui layanan wireless ya. Sekarang itu udah nggak pakai kabel-kabelan lagi gitu. Walaupun memang masih ada, tapi untuk komunikasi komputer ini kita sudah bisa pakai wireless ya tanpa kabel gitu. Ya bisa melalui jaringan internet gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada dari mulai text message, lalu wireless instant message, lalu kita bisa berbagi fitur sama video ya. Banyak banget gitu ya dari mulai dulu sejarahnya. Nah, selanjutnya yang asalnya ini dari SMS ya. Kita sudah punya aplikasi yang bernama WhatsApp yang siapa sih yang nggak punya WhatsApp gitu ya, kecuali teman-teman yang udah pindah ke Telegram gitu ataupun yang lain sebagainya. Tapi WhatsApp, sebelum WhatsApp sih ada BBM ya, BlackBerry Messenger yang memang sudah dipakai sehari-hari. Ada WeChat dulunya gitu. Nah, sekarang WhatsApp gitu. Yang sering kita pakai untuk sehari-hari. Apalagi kalau misalnya di Nusa Putra, saya sendiri ya penggunaan untuk melayani mahasiswa dan dosen kita pakainya WhatsApp. WhatsApp ini ya banyak banget, ada text messaging, ada picture, ada video, bisa video gitu ya. Terus selain aplikasi tadi ada juga wireless instant messaging. Nah, di sini. Jadi kita pakai wireless, lalu di sini ada internet ya. Kita pakai RJ45, Ethernet kabel, pakai router dan sebagainya. Di sini kita bisa saling mengirim pesan gitu. Terus di sini ada wireless internet action point. Ya, di sini ada Unify ya controller. Jadi pembagi semuanya gitu. Kemungkinan orang terhubung secara kabel ke internet dari rumah, kantor, sekolah, dan di banyak lokasi. Jadi sekarang komunikasinya sudah wireless ya, internet pula gitu. Semuanya serba internet lah. Mau itu di kantor, mau di sekolah ataupun di mana-mana gitu. Nah, di sini nih. Ini warnet di luar negeri kayak gini nih. Kalau misalnya di Indonesia ya beda lagi. Kalau misalnya di luar negeri itu namanya bukan warnet ya, jadi cyber cafe gitu. Merupakan sebuah kedai kopi, restoran, atau lokasi lain yang menyediakan komputer pribadi dengan akses internet untuk pelanggan. Ya kalau misalnya dikata warnet ya warung internet gitu. Kalau misalnya di orang lain ya cyber cafe kerennya gitu. Lihat aja di sini ada Mac semua gitu. Nah, terus selain itu ada Global Positioning System GPS yang memungkinkan ini adalah sistem navigasi yang terdiri dari satu atau lebih penerima berbasis bumi ya ataupun koordinat gitu yang menerima dan menganalisis sinyal yang dikirim oleh satelit untuk menentukan lokasi geografis penerima GPS gitu. Nah, sekarang komunikasi udah enak gitu ya. Jadi langsung terhubung sama satelit gitu ya. Satelit kan cakupannya seluruh bumi gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini kita bisa berbagi lokasi koordinat ya.
Misalnya saya ada di Amerika, lalu saya share log, gitu. Kalau misalnya kita pakai WhatsApp dan juga kita ingin tahu lokasi teman-teman, kita tinggal share location biasanya. Nah, itu salah satunya adalah kita pakai GPS ya, Global Positioning System. Oke, selanjutnya setelah teman-teman tahu dasar-dasar komunikasi data atau komunikasi komputer, bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan komputer. Nah, jaringan ini ya bagaimana kita bisa berkomunikasi nantinya gitu. Alat-alatnya apa aja sih buat jaringan itu gitu. Nah, untuk bisa komunikasi antar komputer, komunikasi antar data ya kita harus tahu jaringan dulu. Nah, di sini jaringan atau network adalah kumpulan dari komputer dan perangkat terhubung bersama melalui perangkat komunikasi dan media transmisi. Ya, ya. Jadi jaringan ini untuk menghubungkan ya satu atau lebih dua perangkat komunikasi melalui media transmisi. Nanti kita bahas media transmisinya apa aja gitu. Nah, terus di sini ada keuntungannya yaitu memfasilitasi komunikasi yang sudah saya bilang ya. Lalu berbagi pakai hardware, berbagi software, berbagi data dan informasi gitu. Lalu di sini ada macam-macam jaringan. Di sini ada LAN, ada MAN, ada WAN. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada Local Area Network ataupun LAN. Sesuai namanya itu lokal, merupakan jaringan yang menghubungkan komputer dan perangkat di wilayah geografis yang terbatas. Bentuknya dapat menggunakan kabel atau tidak ya. Jadi LAN ini biasanya bisa contohnya itu warnet ya ataupun sekolah, lab kampus gitu. Nah, biasanya ini jaringannya pakai LAN gitu karena masih satu geografis yang terbatas ya. Masih satu ruang lingkup atau masih satu gedung gitu cakupannya. Bentuknya bisa pakai kabel atau enggak gitu ya. Ya bisa pakai UTP, bisa pakai apa wireless router gitu. Ya, di sini nih teman-teman lihat ya ada beberapa PC, lalu di sini printer server, mail server, file server ya. Yang dimana ini adalah per client gitu. Lalu ada Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, jaringan yang menghubungkan LAN dalam satu area metropolitan. Jadi beberapa LAN ya di sini. Nah, di sini misalnya kantor pusat ya bisa misalnya jaringan pada bank gitu. Nah, di bank kan misalnya bank apa ya? Bank BRI misalnya. Nah, di dalam satu misalnya wilayah, misalnya Jawa Barat ya ataupun wilayah Jabodetabek itu mereka sudah bisa menghubungkan apa namanya? Jaringannya gitu, jaringan LAN-nya gitu. Nah, di sini teman-teman lihat ada kantor pusat, ada kantor cabang ya. Masing-masing semuanya ini terhubung ya. Pakai VPN IP, lalu ada frame relay ya. Teman bisa lihat di misalnya kalau MAN ini di bank ya. Kalau misalnya di satu server apa satu daerah gitu, BRI misalnya ada gangguan ya semuanya ikut gangguan karena yaitu dia em, apa satu lingkungan area network gitu ya, metropolitan network. Misalnya ya pemancarnya nggak jalan salah satu ya mati gitu. Kecuali memang biasanya ada backup tersendiri. Lalu di sini ada wide area network ya, jaringan mencakup daerah geografis yang luas ya, seluruh dunia gitu. Ini contohnya penerapannya itu internet aja gitu. Ya. Jadi kita bisa apa mengambil semuanya. Ya, sekarang teknologi cloud ya udah sangat maju sekali. Jadi apa-apa semuanya ditaruh di cloud, data-data taruh di cloud ya. Akses cloud gimana? Ya aksesnya pakai internet. Ya termasuk ke dalam atau turunan dari wide area network ini. Nah, terus kita masuk ke arsitektur jaringan. Nah, desain komputer, perangkat, dan media di dalam sebuah jaringan kadang-kadang disebut arsitektur ya, jaringan. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada client server, yang kedua ada peer-to-peer.
Nah, apa sih client server? Nah, client server adalah sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, ya, tapi masih merupakan sebuah kesatuan yang komponen client dan komponen server. Misalnya di suatu warnet gitu ya. Di sini ada server, lalu di sini ada client. Ya, server ini biasanya kalau misalnya di warnet ngatur beberapa waktu ya. Misalnya klien A atau klien B atau klien C gitu. Klien A misalnya dikasih waktu misalnya 1 jam. Ya, dikelolanya di server gitu ya. Jadi server juga bisa mematikan beberapa klien ini, tapi klien nggak bisa mematikan server gitu. Jadi klien misalnya mau ngeprint sesuatu, ya ngeprintnya pakai komputer server gitu. Oke, nah itu ya contoh kecilnya gitu. Lalu ada peer-to-peer. Nah, peer-to-peer ini merupakan sebuah jaringan internet di mana hard disk pengguna bisa saling akses masing-masing dan bertukar file langsung melalui internet. Ya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat peer-to-peer ini nggak ada perantara gitu. Jadi langsung aja misalnya komputer A ke komputer B mau mengirim file, ya udah gitu nyambungnya ya langsung gitu. Kalau tadi kan client server itu harus saya melalui diberi akses dulu oleh server misalnya gitu. Ya, jadi terpusat. Nah, kalau misalnya ini sistemnya ya langsung aja gitu berbagi ya. A ke B, B ke C gitu. Nah, itu peer to peer. Oke, selanjutnya kita bahas topologi jaringan. Nah, topologi jaringan mengacu pada tata letak komputer dan perangkat dalam jaringan komunikasi. Ya. Gimana struktur tata letaknya, apa cocok gak dipakein topologi apa gitu. Nah, di sini ada star network, bus network, dan ring network. Ya. Yang saya sebutkan ini ya kebanyakan yang dipakai gitu, masih dipakai. Dan ada lagi sih sebenarnya ada tree, ada ya banyak lah gitu. Teman-teman bisa baca di lecture note. Nah, sini saya membahas star network. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya walaupun nggak bentuknya nggak seperti bintang kadangnya, kalau misalnya aslinya gitu ya, tetapi eh ya seperti kalau misalnya dari strukturnya ini bisa dikatakan seperti bintang gitu. Makanya disebut star. Nah, kita bisa lihat di sini ada server, ada client ya, terus ada workstation juga, ada printer. Nah, semuanya terhubung ke dalam apa namanya? Dihubungkan oleh hub atau switch ya. Di mana kabel-kabel UTP ini nyambung ke hub or switch dulu lalu diatur oleh server gitu. Jadi ada perantara di sini ya, hub dan switch atau server. Jadi bisa kita blok IP dan lain sebagainya itu melalui hub dan switch. Itu ya. Jadi pada keunggulannya ya kalau misalnya yang klien ini mati gitu ya. Jadi nggak berpengaruh ke klien-klien yang lainnya gitu. Ya kalau misalnya ini mati ya ini aja yang mati gitu. Ya tinggal ganti kabelnya ataupun konektornya. Apa namanya? Kabel konektornya misalnya rusak, RJ45 rusak ya tinggal ganti gitu. Nah, ini kelebihan dari Star ya. Jadi enak gitu. Nah, terus di sini ada bus network. Di sini kalau bus gitu ya. Kalau bus ini biasanya pakai konektor T gitu untuk kabelnya. Ya sekarang sih saya juga masih jarang lihat tapi masih sepertinya dipakai gitu untuk keadaan tertentu. Nah, untuk di sini kita ada terminator lalu server di sini. Namun ketika salah satunya mati sini ya, ya semuanya bakal mati gitu. Nah, ini kelemahan juga dari bus networknya. Jadi kalau misalnya salah satunya mati, semuanya masih hidup. Semuanya akan mati gitu. Nah, di ring juga hampir sama ya. Jadi di sini nggak ada penghubung. Nah, di sini kalau ring ya kita saling menghubungkan. Misalnya biasanya ini pakai token ring ya, pakai token gitu. Kalau misalnya mau menghubungkan ke A atau B itu ada suatu sinyal uh, yang harus diakses oleh yang hanya bisa diakses oleh beberapa gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk perbedaannya.
Oke, di sini ada standar komunikasi jaringan. Ada Ethernet, token ring, TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth, ya, dan sebagainya. Ethernet di sini standar jaringan yang tidak ada komputer menekan kontrol data dapat dikirim, ya. Jadi ini bisa kita mengirim oleh komputer mana aja, karena misalnya ini kan kabel UTP dan RJ45, kalau bisa disambungkan peer to peer, ya kita bisa langsung mengirim, gitu ya. Kita bisa langsung mengirim data gitu. Teman kita masukkan ke dalam modem dan router, ya kita langsung terhubung. Nah, beda sama token ring. Nah, kalau misalnya token ring ini perangkat sinyal harus melewatkan sinyal khusus dulu ya, harus ada token di sini. Token ring ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengirim suatu data ya kita harus tempelkan dulu ataupun pasangkan tokennya gitu ya. Lalu di sini ada TCP/IP ya, Transmission Control Protocol. Ya, Internet Protocol standar jaringan yang menetapkan bagaimana pesan yang dirutkan dari satu ujung jaringan ke yang lain. Jadi TCP ini adalah standar di mana kita bisa mengatur DNS server, lalu gateway dan lain sebagainya. TCP/IP ini gitu. Kita mengatur IP address ya. Di sini gitu. Terus ada WiFi. Nah, siapa sih yang nggak tahu WiFi ya? Mengidentifikasi jaringan basis standar 802.11 yang memfasilitasi komunikasi wireless. Nah, yang membuat WiFi 802 itu siapa ya? IEEE ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, yang membuat penelitian dan penelitian tentang WiFi itu yang buatnya IEEE ya. Di sini ada standarnya yang sudah diteliti. Sebenarnya selain 802.11 itu ada lagi ya yang selain ini. Jadi IEEE buat kode-kode seperti ini buat komunikasi jaringan. Nah, kalau misalnya 802.11 ini khususkan untuk Ethernet ya, gitu. Nah, di sini juga ada transfer rates ya. Satu atau 2 Mbps ya yang paling kecil gitu sampai 108 Mbps atau higher. Nah, teman-teman biasanya bisa dilihat apalagi kalau misalnya ada dongle yang murah-murah tuh ya. Teman-teman bisa cek untuk standar standar berapa gitu, A, B, G atau N. Jadi itu untuk kecepatannya. Oke, selanjutnya ada Bluetooth ya. Di sini mendefinisikan bagaimana dua perangkat Bluetooth ini menggunakan gelombang radio jarak dekat untuk mengirimkan data. Ya. Jadi Bluetooth ini bisa kita gunakan tanpa internet sekalipun. Ya. Jadi enaknya seperti itu. Tapi untuk jaraknya itu terbatas ya. Maksimal kalau nggak salah itu 10 meteran kalau untuk Bluetooth. Bluetooth ini juga masih dipakai sampai sekarang ya kayak misalnya ada headset Bluetooth, ada apa lagi tuh? Ya banyak lah ya untuk Bluetooth ini. Nah, terus di sini ada UWB Ultra Wideband menentukan bagaimana dua perangkat UWB menggunakan gelombang radio jarak dekat untuk berkomunikasi pada kecepatan tinggi. Nah, di sini ada penelitian terbaru nih teman-teman. Jadi UWB ini masih dipakai untuk reset signal ya, diterapkan di masing-masing UAB Anchor. Lalu ada UAB tag ya. Di dalam contoh ini yaitu untuk mendeteksi apa namanya? Nih, misalnya ada di museum ya. Oh, di museum lalu apa namanya? UAB tag ini dipakai oleh satu orang personal misalnya. Lalu bisa detect lah. Nah, lokasi seseorang itu menggunakan mobile app-nya di sini. Lalu dia mencari lokasi WB tag. Nah, WB tag ini dari mana taunya? Ya dari WB Anchor di setiap ruangan gitu. Nah, itu salah satu penggunaan dari ultra wideband ya. Lalu ada infrared, mentransmisikan data tanpa kabel ya. Kalau misalnya teman-teman infrared dulu nih ya, yang pakai pakai HP Nokia gitu, pasti merasakan bagaimana mentransfer infrared ya. Jadi ketika kegeser dikit gagal gitu.
Nah, tapi infrared ini masih dipakai sekarang di HP-HP semisal Xiaomi ini, user Xiaomi pasti tahu ya bagaimana infrared ini masih berfungsi untuk menyalakan TV, menyalakan AC, menyalakan dan sebagainya. Itu pakai infrared. Nah, terus ada RFID menggunakan sinyal radio untuk komunikasi. Ya, contohnya RFID ini dipasang di kartu-kartu money card biasanya, seperti kita pembayaran tol, lalu pembayaran apa lagi? Tiket kereta sekarang udah pakai RFID ya, nggak pakai tiket-tiketan lagi gitu. Jadi kita tinggal top up, ya kita bisa jalan gitu. Nah, juga eh kedepannya kemungkinan untuk apa Nusa Putra kita juga mau pakai teknologi RFID ini untuk dipasangkan di masing-masing KTM ya, kartu tanda mahasiswa, lalu kartu pegawai gitu ya, untuk mengakses ruangan-ruangan yang sudah disiapkan. Kalau misalnya teman-teman ke kampus lalu lihat di situ ada akses fingerprint ya, ataupun bisa tempelkan kartu. Nah, kartu ini udah disediakan RFID di dalamnya gitu. Oke, yang selanjutnya ada WiMAX dikembangkan oleh IEEE juga. Nah, lihat di sini ada 80216 ya. Tadi ujungnya 11 gitu. Jadi beda ya di sini. Dapat mencakup radius 30 mil ya, tanpa tetap nirkabel dan mobile nirkabel, menyediakan akses internet broadband nirkabel. Ya, ini biasanya WiMAX ini base station ya, ataupun menyediakan apa namanya perangkat-perangkat yang memang sudah luar biasa gitu. Ya contohnya aja kayak apa ya, Indosat gitu ya. Yang teman-teman lihat di situ ada tower-towernya, yaitu salah satunya pakai teknologi WiMAX ini. Lalu ada wireless application protocol menentukan bagaimana beberapa perangkat mobile dapat menampilkan isi dari layanan internet. Nah, bisa berupa web, email, chatroom, bukan jadi client server. Di sini lihat ya teman-teman, wireless application protocol sekarang udah lumayan ya gitu teknologinya. Nah, lalu di sini ada perangkat lunak komunikasi dari mengelola transmisi data, menyediakan sebuah antarmuka bagi pengguna untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, membantu pengguna membuat sambungan komputer atau lain atau jaringan ya. Nah, ini software-software dari komunikasi. Lalu alat komunikasi adalah sebuah jenis perangkat keras yang mampu mengirimkan data, informasi antar perangkat mengirim data perangkat penerima. Oke, di sini ada alat-alat hardware-nya. Di sini teman-teman lihat ada DSL modem dan kabel modem. Dial-up modem mengubah sinyal antara analog dan digital. Modem digital mengirim data, menerima data atau informasi dari dan ke line digital ya. Misalnya kabel telepon ya, lalu kabel-kabel koaksial yang memang bisa mengirimkan data gitu. Di sini ada wireless modem, yaitu menggunakan jaringan telepon seluler untuk terhubung ke internet tanpa kabel dari komputer netbook, smartphone, atau perangkat mobil lainnya. Nah, biasanya teman-teman kalau sekarang ini ada wireless apa namanya? Ada wireless modem sama ada USB modem di sini. Ya, bisa dipasangkan langsung ke laptop ya. Tapi kalau misalnya sekarang itu ada apa namanya? MiFi ya. Sudah ada MiFi juga kalau misalnya untuk modem itu sudah luar biasa banget gitu ya, tanpa colok-colok ke dalam USB. Lalu ada network card. Nah, di sini network card ini kalau misalnya di PC itu ada onboard, ada juga eksternal. Bukan komputer atau peralatan mengakses jaringan tersedia dalam bermacam-macam model ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada network card, ada SP card ya, for wireless network communication. Oke. Selanjutnya wireless access point ya, adalah perangkat komunikasi pusat yang mungkin komputer dan perangkat untuk mentransfer data tanpa kabel di antara mereka sendiri atau ke jaringan kabel. Nah, di sini bisa kita lihat dipasang-pasang wireless access point. Kalau misalnya di kampus, teman-teman bisa lihat ke atas dinding ya. Itu ada beberapa wireless access point yang kita bisa tambahkan SSID ataupun IP-IP ya di dalam server. Nah, terus selanjutnya ada router. Nah, menghubungkan beberapa komputer atau router lain dan mengirimkan data ke tujuan yang benar pada jaringan.
Nah, fungsi router ini jadi ketika apa namanya? Ketika kita kabelnya itu kepanjangan gitu, nggak bisa apa wifi-nya kepanjangan misalnya. Wifi-nya kepanjangan wifi-nya nggak terdeteksi misalnya di lantai 6 dan wifi-nya ada di lantai 5. Nah, caranya kita bisa sambungkan ke dalam router-router ya. Nah, router ini bisa juga kita membagikan apa namanya? Wifi kembali gitu. Oke. Oh, di sini ada hub atau switch yang menghubungkan beberapa peralatan sekaligus dalam sebuah jaringan. Ya, tadi hub atau switch ini yaitu untuk memberikan beberapa node ya, port ya, port di sini teman-teman bisa atur juga, dan juga untuk mencegah kalau misalnya satunya mati, yang semuanya juga nggak mati gitu. Itu salah satu fungsi hub atau switch. Lalu di sini ada media transmisi fisik, ada kabel-kabel twisted pair kabel, ada koaksial kabel sama fiber optik. Nah, kalau misalnya fiber optik, teman-teman pasti tahu kalau misalnya fiber optik ditaruhnya di dalam tanah karena ya kemungkinan rentan rusaknya itu sangat-sangat tinggi. Jadi kita timbun misalnya IndiHome ya, pasang IndiHome ya pasti fiber optiknya itu ada dalam tanah, dikubur. Nah, koaksial kabel teman-teman bisa lihat misalnya di receiver ya. Terus ada twisted pair kabel yang dimana di sini kita bisa lihat di kabel UTP ya, teaser kabel ini contohnya. Oke, ini ada berikut cepat transfer menggunakan twisted pair kabel ataupun apa namanya disebutnya kabel UTP ya. Kabel UTP yang di dalamnya itu ada beberapa warna yang teman-teman bisa pelajari ya, ada salah satunya untuk penggunaan kabel strike sama crossover gitu ya, beda-beda. Nah, di sini untuk kecepatannya itu max T100 fast Ethernet 100 Mbps atau bisa sampai 1 GB ya. Lalu koaksial kabel hanya 10 Mbps saja. Nah, untuk fiber optik, wah ini luar biasa sampai ya 1 GB ya, 10 GB juga 1 Mbps ya, 100 Mbps tuh. Fiber optik ini lumayan paling cepat gitu. Selalu ada seluler radio. Di sini adalah suatu bentuk radio siaran yang banyak dipakai untuk komunikasi mobile. Nah, untuk handphone, untuk apa base stations ya. Semuanya memakai seluler radio untuk kita nelpon dan sebagainya. Lalu ada microwave radio, yaitu gelombang radio yang memberikan sinyal transmisi kecepatan tinggi ya. Ini untuk pemancar biasanya ya, untuk pemancar-pemancarnya apa? TV dan sebagainya ya. Lalu ada komunikasi satelit. Oh, tadi ini ya, satelit ini berguna untuk GPS juga, yang dimana bisa memberikan sebuah koordinat lokasi di bumi. Nah, di sini ada kecepatannya, ya, infrared, ya, maksimum 4 Mbps. Broadcast radio, ada Bluetooth, ya, ada Wi-Fi yang tadi, ada UAB juga. Lalu ada seluler radio tadi ya, ada 2G, 3G, 4G, dan sekarang mau 5G ya, apa udah ada gitu. Sini up to 15 Mbps. Sama microwave radio. Nah, yang paling cepat ini 1 GB per second. Wow. Oke, itu dia teman-teman untuk pengenalan kita terhadap komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti akan ada mata kuliah jaringan komputer tersendiri dan akan membahas lebih detailnya. Oke, yang sekarang minimal kita tahu dulu apa aja sih yang ada dalam jaringan komputer dan apa aja yang ada di komunikasi data. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.